Pemirsa Komisi 5 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Agenda rapat membahas rencana strategis dan program kerja pemerintah 5 tahun ke depan. Kita akan bergabung dengan rekan saya Nadine Utomo di gedung DPR MPR RI. Nadine, apa saja pemaparan yang sudah disampaikan dalam rapat kerja hari ini? Ya, Ajeng, tadi Menteri Desa ataupun Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan sejumlah pemaparan meskipun masih dalam gambaran besar terkait dengan undang-undang yang terkait dalam perkembangan ataupun kepengurusan desa. Ini tadi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa untuk sejumlah daerah atau dari otonomi daerah ini tidak hanya Kemendes PDTT saja yang bekerja, namun juga bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tadi RDP harusnya dimulai pada pukul 10, namun kemudian dimulai sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Memang di awal pada saat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi 5, Ridwan Bae menyatakan bahwa hanya ada 15 anggota yang hadir dari total 52. Namun kami tadi terakhir mengupdate pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat sudah lebih banyak anggota yang datang dan menghadiri rapat perdana dengan Mendes PDTT, yaitu dari total 52 anggota DPR RI sudah lebih dari separuh atau ada 34 anggota DPR RI yang hadir pada pukul tadi kami saat mengecek pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat ini sebetulnya melihat bahwa sistemnya adalah ini sistem perkenalan karena baru pertama kali baik itu dari anggota DPR RI yang baru menjabat, juga ini adalah rapat pertama bagi Abdul Halim Iskandar sebagai Mendes PDTT. Kemudian setiap fraksi ini memberikan waktu kepada setiap anggotanya untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan sejumlah pertanyaan. Dan tadi hingga pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, sesi pertanyaan ini masih berlangsung. Ajeng. Ya Nadine, lalu sudah adakah tanggapan dari DPR terkait dengan penyaluran dana desa kepada desa-desa yang fiktif? Ya, Ajeng, memang hal ini ditanyakan oleh sejumlah fraksi tadi pada saat rapat dan ini masih berlangsung. Meskipun kami belum memantau, belum melihat bahwa sudah ada jawaban dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar karena memang pada saat pemaparan Menteri Desa ini dilakukan setelah seluruh pertanyaan dari anggota DPR RI selesai diajukan. Kemudian kita lihat bahwa terkait dengan dana desa ataupun desa fiktif ini juga selain dari Kemendes PDTT, dari pihak Kemendagri juga sudah memberikan sejumlah konfirmasi ataupun pernyataan karena kemarin ada konferensi pers dari Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan bahwa yang pertama itu sebetulnya dari 56 yang diduga adalah desa fiktif itu sebetulnya dari 34-nya itu sudah memenuhi syarat sebagai desa, dan itu meskipun ada cacat hukum sehingga Kemendagri ini memilih tidak menggunakan term ataupun menggunakan istilah desa fiktif karena ada cacat hukum. Cacat hukum ini adalah terletak pada perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang menaungi terkait dengan pembentukan desa itu sendiri. Karena pembentukan desa ini dinilai oleh Kemendagri tidak sesuai dan dibentuknya tidak sesuai mekanisme, yaitu dipilih oleh ataupun dibahas oleh DPRD tingkat daerah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari itu juga dari Kemendagri juga sudah memberikan waktu kepada Bupati Konawe, yaitu untuk menyelesaikan ataupun mengurus seluruh baik itu dari cacat hukumnya ataupun seluruh desa, yaitu tepatnya 56 ini ada 60 hari yang diberikan waktunya. Jika tidak memenuhi waktu 60 hari Bupati tersebut untuk menyelesaikan seluruh maladministrasi, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat ataupun Kemendagri, karena itu sesuai dengan MOU atau nota kesepahaman antara Kemendagri dan juga Kapolri yang sudah ditandatangani sebelumnya. Kemudian kita lihat juga bahwa pada 2019 ini dari pemerintah pusat sudah mengucurkan dana 70 triliun untuk dana desa dan bahkan akan bertambah pada tahun depan 2020 yaitu 72 triliun, dan hingga saat ini penggunaannya sudah mencapai 74,2% atau sekitar 52 triliun rupiah, dan juga sudah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa jika memang terbukti ada desa fiktif, maka dari Kementerian Keuangan akan menyetop dana desa, artinya tidak ada lagi dana desa yang dialirkan ke desa fiktif tersebut, ataupun jika sudah dialirkan maka akan ditarik kembali dananya ke pemerintah pusat. Kita akan tunggu apa saja respon dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Ajeng. Ya, Nadine Utomo dari gedung DPR MPR RI Jakarta. Terima kasih laporan Anda.